Militer Israel merilis serangan ke Bandara Mehrabat di Teheran, Iran, Minggu dini hari. Serangan tersebut dilakukan Israel guna menyerang kelompok militan yang mendukung Iran. Bandara Mehrabat menjadi sasaran rudal Israel yang terekam melalui video milik warga Iran. Api dan asap tebal terlihat di atas Bandara Internasional Teheran, Iran. Selain serangan terhadap kilang minyak Iran, militer Israel juga akui menyerang Bandara Mehrabat. Bandara Internasional Mehrabat merupakan salah satu dari dua bandara di Teheran, Iran. Bandara Mehrabat diduga digunakan untuk mengangkut senjata ke kelompok-kelompok militan yang didukung Iran di seluruh Timur Tengah. Tepat setelah serangan Israel ke Bandara Internasional Bandara Mehrabat di Teheran, Iran, Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan balik ke Tel Aviv, ibu kota Israel. I think that's what the calculation now is. Regime preservation. Ledakan besar terjadi setelah sebuah rudal menerjang pusat kota Tel Aviv di Israel. Serangan rudal Iran terekam saat siaran langsung melalui televisi milik negara Inggris. Serangan tengah malam tersebut diluncurkan usai serangan ke kilang minyak dan Bandara Internasional Iran diserang oleh militer Israel. Belum diketahui jumlah korban akibat serangan Iran tepat di tengah jantung kota Tel Aviv tersebut. Regime preservation. Could you get a more pragmatic figure? Garda Revolusi Iran terus meluncurkan serangan rudalnya ke Israel. Operasi serangan Garda Revolusi Iran melibatkan serangan gabungan drone dan rudal dengan target seluruh Israel. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan gelombang serangan rudalnya melalui operasi True Promise 4. Iran mengklaim sejumlah target berhasil dihantam menggunakan rudal generasi lanjutan termasuk rudal Emad, rudal Ghadar, serta rudal Hebar. Iran menanggapi serangan Amerika dan Israel dengan menargetkan Israel dan aset-aset Amerika di kawasan Teluk. Sementara rentetan serangan rudal Iran tertangkap kamera di Tel Aviv berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel. Israel mengkonfirmasi tidak ada korban jiwa akibat serangan rudal Iran karena berhasil diadang Iron Dome. Sirine terus meraung seiring dengan gelombang serangan rudal Iran memaksa warga Israel berlindung di bunker-bunker di Tel Aviv. Israel dan Iran saling bertukar serangan rudal dan roket yang melibatkan negara lain di kawasan Teluk. Terjebak di Iran selama konflik berkecamuk, sejumlah warga negara asing diantarkan pemerintah Iran menyelamatkan diri keluar perbatasan menuju Turkmenistan. Dari Turkmenistan, masing-masing akan kembali ke negara asalnya. Puluhan warga negara asing diantaranya turis asal Kanada dan Cina, serta mahasiswa antre saat tiba di hotel di kota Ashgabat, Turkmenistan. Sebelumnya mereka terjebak di sejumlah wilayah di Iran selama konflik berkecamuk. Mereka menyelamatkan diri keluar dari Iran diantar oleh pemerintah Iran hingga ke perbatasan dengan perjalanan darat. Pemerintah Turkmenistan menerima puluhan warga negara asing ini dan membantu serta memberikan fasilitas selama mereka transit di Turkmenistan. And we came from Iran. At the border, they were they act friendly with us. And they escort us from the border to here. Very nice people, and I think it should be a very good travel. 我们是从那个伊朗南弗罗兰省比尔丹的市过来的，一共是3月4号走过来的。 Setelah beristirahat di Turkmenistan, puluhan warga negara asing ini kembali ke tanah airnya masing-masing melalui Bandara Ashgabat. 3 WNI anak buah kapal Takbot Musafah II yang hilang di Selat Hormuz setelah dilaporkan meledak dan tenggelam. Salah satunya kapten kapal berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan. Keluarga hingga kini menantikan kabar keberadaannya.
Miswar Maturusi, warga desa Patedong, Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, hingga kini belum diketahui kabarnya. Kapten Miswar Maturusi memimpin kapal takbot Musafah II yang dilaporkan meledak dan tenggelam di Selat Hormuz. Miswar bekerja di dunia pelayaran lebih dari 20 tahun. Komunikasi terakhir keluarga dengan Miswar terjadi pada Rabu lalu, sempat berbicara dengan istrinya dan menyampaikan rencana pelayaran. Sehari setelahnya, Miswar masih sempat membuka pesan dari anaknya namun tidak membalas sebelum akhirnya hilang kontak. Sebelumnya kan disampaikan bahwa beberapa kali itu memang kapalnya itu kan kayak di sistem GPS-nya kayak error begitu. Error, terus sempat disampaikan bahwa ada katanya kayak ada semacam sesuatu dia lihat, giliran minta dipandu, ternyata tidak ada. Informasi hilangnya kapal pertama kali diterima keluarga Jumat pagi dari rekan korban. Keluarga berharap Kapten Miswar segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Iran melancarkan serangan ke Dubai Tower, 1 orang dilaporkan tewas. Video menunjukkan asap mengepul dari sebuah menara di Dubai setelah Iran mengirimkan rudal. Pihak berwenang mengatakan meski rudal berhasil dicegat, namun puing-puing berjatuhan dan merusak bangunan hingga mobil yang melintas. 1 orang dilaporkan tewas akibat serangan ini. Api juga melahap gedung pencakar langit di Kuwait. Markas besar Lembaga Publik untuk Jaminan Sosial Kuwait terbakar setelah dihantam oleh serangan udara Iran. Israel kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon. Otoritas Lebanon mencatat serangan Israel sejak Senin telah menewaskan 294 orang dan melukai sebanyak 1.023 lainnya. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah di Lebanon. Di kota Tire, Lebanon Selatan, pesawat tempur Israel menyerang 3 bangunan yang telah mereka identifikasi dan ancam akan dibom di persimpangan Marakeh di wilayah Zuf El Mufti. Serangan tersebut turut menyasar pusat kedokteran gigi dan kosmetik Tire, sebuah gedung koperasi keluarga, dan sebuah bangunan tempat tinggal lainnya. Sebelumnya, militer Israel mendesak warga setempat untuk segera meninggalkan tempat tersebut. IDF mengatakan akan menyerang infrastruktur militer Hizbullah. Sementara itu, sedikitnya 4 orang tewas dalam serangan udara Israel di ibu kota Lebanon, Beirut, hari Minggu waktu setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan Israel menghantam sebuah kamar hotel di pusat kota, hingga menewaskan 4 orang dan melukai 10 orang lainnya. Serangan di hotel tepi laut tersebut mengakibatkan sebuah kamar di lantai 4 hancur, kaca kamar pecah dan dindingnya hangus. Militer Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan komandan-komandan kunci di pasukan Quds, sayap Korps Garda Revolusi Islam Iran di luar negeri. IDF menuduh para komandan merencanakan serangan teror terhadap Israel dan warga sipilnya. Sementara berdasarkan data per hari Sabtu, otoritas Lebanon mencatat serangan Israel sejak Senin telah menewaskan 294 orang dan melukai 1.023 orang lainnya.